Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Salam Nama Budaya Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Kevin Pasariwu dengan NIM B1B1220048 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya diampu oleh dosen pengampu Pak Alfa Biriansah dengan mata kuliah Pemerintahan Nasional. Di sini saya akan membawakan suatu tugas yang diberikan Bapak tersebut, yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materinya. Apakah suatu negara memerlukan suatu badan pemeriksa keuangan? Bagaimana menurut saudara? Ya, suatu negara umumnya memerlukan badan pemeriksa keuangan yang independen dan otonom. Badan pemeriksa keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban negara. Tujuan utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Adapun peran Badan Pemeriksa Keuangan meliputi pemeriksa keuangan, yaitu badan ini melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pemeriksa kinerja. Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian program dan kegiatan pemerintah dengan tujuan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk meningkatkan penggunaan yang efektif dari sumber daya publik. Yang ketiga, pencegahan dan deteksi kecurangan. Badan ini memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya penyalahgunaan keuangan, korupsi, dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal membantu menjaga integritas sistem keuangan publik. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga publik terkait langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. Adapun keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan yang independen dan profesional sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Badan ini memainkan peran penting dalam sistem pengawasan keuangan publik, memastikan bahwa keuangan negara dijalankan dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, itu adalah rincian Badan Pemeriksa Keuangan secara umum. Di sini kita akan membahas secara rinci dari sejarah Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK, pengisian anggota BPK, pengunduran anggota BPK, dan kesimpulannya. Yang pertama, sejarah Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Badan Pemeriksa Keuangan didirikan pada tanggal 3 November 1945 dengan nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Serikat atau BPK-RIS. Pada saat itu, BPK-RIS berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana pemerintah Indonesia saat itu dan menghindari kecurangan dan dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah Indonesia merdeka, BPK-RIS diubah menjadi BPK Negara dan kemudian pada tahun 1956 menjadi BPK RI yang memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas dalam mengawasi keuangan negara. Pada tahun 1999, BPK RI disahkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, setelah merdeka, awal mula BPK awalnya didirikan pada tahun 1946 dengan nama Rekenkamer yang merupakan bagian Departemen Keuangan. Kemudian pada tahun 1956
Reckenkammer diubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan dan menjadi lembaga mandiri yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara tanpa campur tangan pihak lain atau organisasi lain atau lembaga lain. Awal mula BPK mer- yang, yang dimaksud di sini adalah bagian dari Departemen Keuangan yang saat itu didirikan oleh masa penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1956, Reckenkammer diubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi lembaga mandiri yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara. Perkembangan selama beberapa tahun berikutnya, BPK mengalami perkembangan dan perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Pada tahun 1973, BPK mengalami perubahan sebesar-besarnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Akuntansi Negara. Undang-undang ini memberikan BPK wewenang yang lebih besar dalam memeriksa keuangan negara. Pada masa reformasi, pada tahun 2003, BPK juga diubah status menjadi lembaga negara yang independen dan mandiri, serta memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan kegiatan pemerintah, baik di atas maupun di daerah. Perkembangan terbaru dalam beberapa tahun terakhir, BPK semakin menguatkan peran dan fungsi pengawasan keuangannya, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses pemeriksaan. Selain itu, BPK juga semakin memperkuat kemitraannya dengan lembaga pengawas keuangan negara lain di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan keuangan negara. Yang terakhir, sejarah menurut lahirnya Undang-Undang 1945 dalam rapat pembahasan lanjutan rancangan Undang-Undang Dasar kedua yang menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar ketiga pada tanggal 16 Juli 1945, sosok Bung Hatta lah yang mengusulkan diadakannya suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK. Dalam risalah rapat pembahasan lanjutan rancangan Undang-Undang kedua dan ketiga menghasilkan Undang- Undang-Undang ketiga yang diusulkan oleh sosok Bung Hatta, ada beberapa rumusan terkait BPK waktu itu belumlah mengkonsep adanya BPK yang independen. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen mengamankan perlunya Badan Pemeriksa Keuangan yang independen untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjut dengan tugas dan wewenang BPK. Pertanyaannya, apakah KPK dan BPK adalah lembaga yang sama? Kalau dilihat, kedua lembaga itu sama-sama memiliki tujuan untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara. Ya, jawabannya adalah tidak. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi adalah dan BPK Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang berbeda di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan. KPK adalah lembaga yang independen dan yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK didirikan pada tahun 2002 dan memiliki wewenang menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi di berbagai sektor, termasuk di bidang keuangan. KPK memiliki peran utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sementara itu, BPK adalah lembaga pengawasan keuangan negara. Tugas utama BPK adalah
melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, baik itu keuangan pemerintahan pusat maupun daerah. BPK bertanggung jawab untuk memeriksa penggunaan anggaran negara, mengaudit laporan keuangan, dan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga yang berwenang. BPK berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan negara. Meskipun tujuan kedua lembaga tersebut berhubungan dengan pengawasan keuangan, peran dan fokusnya berbeda. KPK lebih berfokus pada pemberantasan korupsi, sedangkan BPK lebih berfokus pada pemeriksaan keuangan negara secara umum. Ya, adapun tugas dan wewenang BPK tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut adalah tugas dan wewenang BPK. 1. Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun sumber-sumber lain yang dikuasai oleh negara. Contohnya, setiap daerah akan melakukan atau setiap anggota perwakilan BPK per daerah akan melakukan laporan terhadap akuntansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik terhadap pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk pemeriksaan atas penggunaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipercayakan kepada pihak lain. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap lembaga negara, lembaga penjamin simpanan, dan lembaga keuangan yang didukung oleh negara. Yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap lembaga negara, lembaga penjamin simpanan, dan lembaga keuangan yang didukung oleh negara. Yang kelima, memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan instansi yang lainnya mengenai pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran terhadap hukum yang berhubungan dengan keuangan negara. Yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap lembaga yang melakukan audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak lain. Yang kedelapan, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pemerintah, DPR, dan instansi lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun dalam mengelola tugasnya, BPK diberikan beberapa kewenangan, yaitu 1. Mengakses semua informasi, dokumen, data, dan catatan yang diperlukan untuk dalam melakukan pemeriksaan. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, memberikan saksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mengusulkan pemberhentian dan pemulihan kerugian negara akibat tindakan melawan hukum. Yang kelima, memberikan pendapat atau rekomendasi mengenai perbaikan dan perubahan sistem pengelolaan keuangan negara. Selesai dari wewenang, kita akan lanjut dengan pengisian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, kejujuran, kecakapan, serta pengalaman di bidang akuntansi dan pengawasan keuangan. Pengisian anggota BPK diatur pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9-17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun tahapan pengisian anggota BPK adalah sebagai berikut. 1. Seleksi nama-nama calon anggota BPK. Di sini sebagai contoh kita akan mencalonkan nama-nama yang ingin menjadi anggota BPK seperti dibuat spanduk-spanduk atau bacalik-bacalik atau player-player. Calon anggota BPK dapat diusulkan oleh Presiden, DPR, DPD,
atau lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian nama-nama calon tersebut disampaikan kepada Badan Kehormatan Dewan atau BKD untuk dilakukan seleksi. Setelah seleksi oleh BPKD melakukan seleksi terhadap nama calon anggota BPK yang telah diajukan. Seleksi itu dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, integritas, kejujuran, dan pengalaman calon dalam bidang akuntansi dan pengawasan keuangan. Yang ketiga, pengajuan nama-nama calon anggota BPK ke DPR setelah melalui seleksi. BKD mengajukan nama-nama calon anggota BPK yang dinyatakan lolos seleksi kepada DPR. DPR kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatuhan terhadap calon anggota BPK. Yang keempat, pengesahan oleh DPR setelah dilakukannya uji kelayakan dan kepatuhan. DPR menyetujui atau menolak pengajuan nama-nama calon anggota BPK yang telah diajukan. Jika disetujui, Presiden akan melantik anggota BPK yang baru. Yang kelima, pelantikan anggota BPK. Anggota BPK yang telah disetujui oleh DPR dilantik oleh Presiden. Setelah dilantik, anggota BPK diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam mengawasi keuangan negara. Selanjutnya, yang keempat, pemberhentian anggota BPK. Pemberhentian anggota BPK diatur pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 sampai 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemberhentian Berakhirnya masa jabatan atau pemberhentian anggota BPK adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BPK yang berhenti atas jabatannya setelah masa jabatannya berakhir. Berhenti atas permintaan sendiri, anggota BPK dapat mengajukan pengunduran diri secara sukarela kepada Presiden. Permintaan pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis dan dapat diterima jika sudah disetujui oleh Presiden. Yang kedua, pencopotan oleh Presiden. Presiden dapat mencopot anggota BPK jika terjadi pelanggaran berat terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya, atau karena anggota BPK dinyatakan bersalah dan tindak pidana. Yang keempat, pencopotan oleh DPR. DPR dapat mencopot anggota BPK jika terjadi pelanggaran berat terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya, atau karena anggota BPK dinyatakan bersalah dalam tindak pidana. Yang kelima, pencopotan anggota BPK oleh DPR harus disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir. Pencopotan karena meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau cacat. Anggota BPK akan dinyatakan berhenti dari jabatannya jika meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau cacat. Dalam hal ini terjadi pemberhentian anggota BPK sebelum masa jabatannya berakhir, maka akan dilakukan pengisian anggota BPK sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Baiklah, kesimpulannya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara dan pemerintah daerah di Indonesia. BPK berperan dalam mengevaluasi dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan
rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan yang lebih baik secara umum. Secara umum, BPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat diperlukan agar BPK dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari materi yang saya sampaikan kurang teratur atau tidak sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.